Kabar terbaru seputar masa depan Marcus Rashford mulai mencuat. Penyerang Manchester United itu dikabarkan kini masuk dalam radar transfer Newcastle United. Menurut laporan The Sun, Newcastle United berencana mendatangkan striker baru untuk mempersiapkan musim 2025-2026. Sumber yang sama menyebutkan, Newcastle sedang berupaya meyakinkan Rashford untuk bergabung ke St James Park musim depan. Ia dijanjikan jam bermain yang lebih konsisten sekaligus kesempatan untuk tampil di Liga Champions. Tak hanya itu, Newcastle juga dikabarkan siap menawarkan gaji besar kepada penyerang timnas Inggris tersebut. Mereka berharap Rashford tertarik untuk pindah. Setan Merah bersikukuh meminta dana transfer sebesar 40 juta pounds sebagai syarat utama kepindahannya ke Newcastle. PSG berikan ultimatum ke Gianluigi Donnarumma. Sang kiper harus perpanjang kontrak, jika tidak, silakan pergi. Dilaporkan Tribuna, PSG menawarkan perpanjangan kontrak buat Gianluigi Donnarumma. Lain sisi, Inter Milan dan Napoli kabarnya tertarik membawa pulang Donnarumma ke Serie A. Rupanya, Gianluigi Donnarumma belum juga berikan tanda tangan perpanjangan kontrak dari PSG. Disinyalir, Donnarumma minta naik gaji tapi tidak dikabulkan PSG. Klub Premier League, Manchester United, dikabarkan akan melanjutkan proses transfer Bryan Mbeumo. Mereka berharap bisa menyelesaikan transfer ini dalam waktu dekat. Meski terlihat adem ayem, rupanya banyak hal terjadi di belakang layar. Setan Merah ternyata sedang mengupayakan transfer sang winger. MU dikabarkan terus berkomunikasi secara intens dengan Brentford. Mereka sedang bernegosiasi mengenai harga transfer pemain timnas Kamerun tersebut. MU disebut telah menemukan jalan tengah dalam pembicaraan ini. Alhasil, mereka siap mengajukan penawaran baru untuk memboyong sang pemain. MU berencana menawarkan dana sebesar 60 juta pounds, ditambah sejumlah klausul add-ons yang bisa mencapai sekitar 5 juta pounds. Sumber yang sama menyebutkan, Mbeumo saat ini masih berfokus untuk bergabung dengan Manchester United. Dinukil dari Sportsmole, Setan Merah mengejar incaran lama era pelatih Erik ten Hag yakni Joao Palhinha dari Bayern Munchen. MU diyakini akan segera mengajak Munchen melakukan pembicaraan soal transfer Palhinha. Kendala MU adalah Munchen diyakini lebih suka melepas Palhinha secara permanen di musim panas 2025 ketimbang membiarkannya pergi dengan status pinjaman selama semusim. Munchen kabarnya menetapkan bandrol Palhinha sebesar 30 juta pound sterling. MU akan mati-matian merayu agar Palhinha bisa dipinjamkan terlebih dulu sebelum dibeli permanen pada tahun depan. Chelsea menjual Kepa Arrizabalaga. Sang kiper tertarik terima tawaran Arsenal, The Blues disarankan tak melepasnya ke klub rival. Kepa kabarnya berminat gabung The Gunners. Walau diyakini, Kepa cuma jadi pelapis karena David Raya masih pilihan utama. Ex-pemain Chelsea di era 1980-an, Pat Nevin menyarankan Chelsea tidak melepas Kepa Arrizabalaga ke klub rival. Apalagi, notabene-nya Arsenal dan Chelsea adalah sesama klub London, serta kerap bersaing di papan atas. Malah, Nevin berharap The Blues bisa mempertahankan Kepa. Sebabnya, kiper berusia 30 tahun itu masih bisa tampil oke, kok. Kepindahan kiper muda Joan Garcia ke Barcelona direspons sangat keras. Garcia dianggap telah mengkhianati semua pihak di Espanyol. Mantan Presiden Espanyol Joan Colet mengkritik tajam transfer Joan Garcia ke Barcelona. Colet bahkan berharap Garcia tidak disambut saat comeback ke Stadion RCDE di musim depan. Paris Saint-Germain takluk di hadapan Botafogo. Juara Eropa itu kena efek Kamehameha penyerang Botafogo Igor Jesus. Jesus seperti biasa melakukan selebrasi Kamehameha yang merupakan jurus andalan karakter Son Goku di manga Dragon Ball. Kali ini PSG yang kena hantaman Kamehameha Jesus setelah Seattle Sounders di laga pembuka 4 hari lalu. Jesus pun meraih gelar Man of the Match keduanya di ajang ini setelah laga pertama. 2 gol ini membuat Jesus sudah bikin 9 gol dari 27 laga musim ini. Liverpool bergerak cepat untuk mencari pengganti Jarell Quansah. The Reds langsung mendekati bek sekaligus kapten Crystal Palace Mark Guehi. Dikutip The Times, bek Palace Mark Guehi jadi incaran Liverpool. Kebetulan Guehi tinggal menyisakan setahun kontrak di Palace, sehingga Liverpool bisa mendapatkannya dengan harga murah di kisaran 30-40 juta pound. Randal Kolo Muani di Juventus hingga Piala Dunia Antar Klub 2025 tuntas. Pemain asal Prancis itu mengaku ingin terus bersama Bianconeri. Sejujurnya, saya merasa sangat baik di sini. Saya bisa bermain dengan baik dan mencetak gol. Saya senang, saya berharap bisa bertahan, kata Kolo Muani kepada Mediaset selepas melawan Al Ain. Laporan dari Italia menyebutkan bahwa Gyökeres telah menolak secara langsung tawaran dari Juventus. Klub Serie A itu dikabarkan sudah mendapat jawaban bahwa sang striker hanya ingin ke Arsenal.
Juventus sebenarnya telah menyiapkan paket kontrak dengan nilai besar untuk menggoda Gyökeres. Namun niat mereka kandas begitu saja setelah sang pemain menegaskan arah kariernya. Keputusan Gyökeres ini tentu memperkuat posisi Arsenal dalam perburuan tanda tangannya. Apalagi, The Gunners memang tengah mencari striker tajam untuk musim depan. Alvaro Morata mungkin belum menyelesaikan petualangannya di Galatasaray, namun kabar terbaru menyebutkan Como sudah memasang target pada striker Spanyol itu. Padahal, pemain berusia 32 tahun itu masih terikat kontrak pinjaman dengan klub Turki tersebut. Como, yang baru saja promosi ke Serie A, dikabarkan sangat serius ingin membawa Morata ke Daniele Galli. Mereka bahkan sudah melakukan pendekatan melalui Cesc Fabregas, yang memiliki hubungan baik dengan sang striker. Dengan ambisi besar untuk bersaing di papan atas Serie A musim depan, Como tampaknya tidak main-main dalam merekrut pemain berpengalaman seperti Morata. Juventus dikabarkan sedang merancang strategi transfer yang menarik untuk mendatangkan Nayef Aguerd dari West Ham. Kabarnya, Bianconeri ingin menawarkan Daniele Rugani sebagai bagian dari kesepakatan pertukaran pemain. Meski belum ada angka pasti yang disebutkan, skema swap deal dengan melibatkan Rugani disebut-sebut sebagai opsi yang sedang dipertimbangkan. Juventus tampaknya ingin memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan pemain yang diinginkan tanpa harus mengeluarkan dana besar. Inter Milan dikabarkan sedang mempersiapkan opsi pengganti jika Hakan Calhanoglu memutuskan hengkang ke Galatasaray musim panas ini. Salah satu nama yang masuk dalam radar mereka adalah Ederson, gelandang Atalanta asal Brasil. Nerazzurri menilai Ederson sebagai salah satu opsi terbaik untuk mengisi kekosongan yang mungkin ditinggalkan Calhanoglu. Pemain berusia 25 tahun itu telah menunjukkan performa gemilang bersama Atalanta musim lalu. Namun, Atalanta tidak akan melepasnya dengan mudah. Mereka membanderol Ederson sekitar 60 juta euro, harga yang cukup tinggi untuk ukuran pemain dengan kontrak tersisa 2 tahun. Lionel Messi menyumbang gol saat Inter Miami mengalahkan FC Porto di Piala Dunia Antar Klub 2025. La Pilga kini sudah menorehkan 50 gol untuk klubnya itu. Dia sudah mengemas 50 gol dan ada 23 assist. Catatan itu makin mempertajam status pencetak gol terbanyak sepanjang masa untuk Inter Miami yang berdiri sejak 2018. Di belakang Messi ada Luis Suarez dengan 33 gol dari 60 laga. Messi juga pencipta assist terbanyak dalam sejarah Inter Miami. Di belakang pemain berusia 37 tahun itu ada Jordi Alba dengan 22 assist. Enzo Fernandez memasang target pribadi untuk musim depan. Gelandang Chelsea itu ingin lebih tajam dan berkontribusi lebih besar. Selain gol, pemain 24 tahun tersebut masih bisa membuat 14 assist. Ia pun berambisi memperbaiki catatan itu musim depan. Nama Jadon Sancho sempat melambung tinggi usai tampil memukau bersama Borussia Dortmund. Namun, segalanya berubah drastis sejak ia pindah ke Manchester United. Sean Wright Phillips melihat Sancho masih punya kualitas untuk bersinar di level top. Namun, ia menilai posisi terbaik sang pemain mungkin sudah berubah seiring waktu. Menurutnya, Sancho kini lebih cocok bermain sebagai gelandang serang daripada sebagai winger yang mengandalkan kecepatan dan dribble. Adaptasi ini penting jika ia ingin tetap relevan di sepak bola modern. Meski memiliki kemampuan menciptakan peluang, Sancho disebut kerap kalah bersaing karena label buruk yang melekat padanya. Wright Phillips menyebut reputasi negatif membuat klub berpikir 2 kali. Ia menganggap anggapan bahwa Sancho adalah pemain bermasalah itu tidak sepenuhnya adil. Tapi di tengah banyaknya opsi yang tersedia, stigma itu bisa membuatnya sulit mendapat kepercayaan. Hugo Ekitike kini muncul sebagai nama terdepan dalam daftar calon penyerang No. 9 Liverpool untuk musim mendatang. Pemain asal Prancis itu disebut-sebut sebagai opsi utama yang dipertimbangkan The Reds, dan analis Jack Lusby mencoba menjelaskan mengapa ia bisa menjadi alternatif ideal dibanding Alexander Isak, menggunakan data dari FOTMOB sebagai dasar argumen. Dengan kombinasi usia muda, produktivitas tinggi, dan pengalaman di berbagai kompetisi besar, Ekitike tampak sebagai kandidat ideal untuk mengisi peran nomor 9 di Liverpool era Arne Slot. Jika performanya bisa dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, ia berpotensi menjadi bagian penting dalam rencana jangka panjang klub di lini serang. Meski rumor transfer Leao ke Bayern kian menguat, Marcus Babel memilih bersikap skeptis. Ia menyoroti sisi negatif dari gaya bermain Leao yang disebutnya terlalu mirip dengan Sané dalam hal inkonsistensi. Menurut Babel, Bayern membutuhkan pemain yang tampil stabil sepanjang musim, bukan hanya bersinar sesekali. Ia khawatir Leao takkan mampu memberikan kontribusi maksimal secara berkelanjutan. Setelah gagal mendapatkan tanda tangan Nico Williams dari Athletic Bilbao, Arsenal kini melirik bintang muda Chelsea, Noni Madueke, untuk memperkuat lini sayap mereka musim depan.
Jika dibandingkan dengan Kudus dan Nico Williams, Noni Madueke bisa menjadi opsi yang lebih ekonomis namun tetap menjanjikan. Dengan Chelsea yang sedang aktif membeli pemain baru dan butuh merampingkan skuad, transfer Madueke ke Arsenal berpotensi jadi win-win solution bagi kedua belah pihak. Barcelona dikabarkan telah membuka pembicaraan langsung untuk merekrut Rooney Bardghji, bintang muda asal Swedia yang juga jadi incaran FC Porto. Menurut laporan dari pakar transfer terpercaya Fabrizio Romano, Barcelona telah menghubungi langsung perwakilan Rooney Bardghji untuk membahas potensi kepindahan sang pemain ke Camp Nou. Langkah ini diambil setelah Porto lebih dulu mengajukan tawaran resmi kepada FC Copenhagen 2 pekan lalu. Meski kondisi keuangan Barcelona masih menjadi perhatian, minat mereka terhadap talenta muda tak pernah surut. Bardghji dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Eropa saat ini, dan Barca tampaknya ingin mengamankan jasanya sebelum kompetitor lain melangkah lebih jauh. Saat ini Bardghji masih terikat kontrak dengan Copenhagen hingga Desember tahun 2025, namun laporan menyebut bahwa sang pemain telah menolak untuk memperpanjang kontraknya. Hal ini membuka peluang besar bagi klub-klub peminat untuk mendapatkannya secara gratis di bursa transfer Januari tahun 2026. Barcelona kian dekat mendatangkan Nico Williams. Hal itu menjadi ganjalan untuk Marcus Rashford bergabung ke Los Angeles. Kontrak Rashford denganmu masih berlaku sampai 2028, oleh karena itu Barcelona mempunyai kemungkinan kecil untuk membelinya. Rashford dikabarkan siap untuk berkorban demi bisa bermain untuk Barcelona, terkait penyesuaian gaji. Barcelona mendominasi total Real Madrid di 2024/2025. Bintang muda Barca Lamine Yamal mengaku sangat menikmati momen-momen tersebut. Lamine Yamal jadi salah pemain Barca yang menjadi momok bagi El Real. Winger kanan Spanyol ini mengemas 3 gol dan 2 assist dalam 4 penampilan. Lamine Yamal turut mengirim peringatan kepada rival-rival Barcelona, termasuk Real Madrid. Yamal toh akan mengalami perkembangan fisik, yang akan membantunya bermain lebih ciamik. Legenda Manchester United, Teddy Sheringham, tak ragu melontarkan kritik keras terhadap skuad setan merah saat ini. Menurutnya, hampir seluruh pemain patut dijual, kecuali sang kapten, Bruno Fernandes. Siapapun yang tidak bermain sesuai level yang diharapkan di Manchester United seharusnya tidak dipertahankan, tegas Sheringham dalam wawancara dengan Sky Bet. Dan saat ini, sangat sedikit pemain MU yang tampil di level terbaik mereka, hanya Bruno Fernandes yang konsisten. Juara bertahan Premier League, Liverpool, dikabarkan segera merampungkan transfer bek kiri Milos Kerkez dari Bournemouth. Kesepakatan antara kedua klub telah tercapai, dan sang pemain dijadwalkan menjalani tes medis dalam waktu dekat. Liverpool dan Bournemouth akhirnya mencapai kesepakatan setelah proses negosiasi yang cukup alot. Transfer Milos Kerkez disebut bernilai 40 juta pounds, lebih rendah dari permintaan awal Bournemouth yang dikabarkan mencapai 45 juta pounds. Tes medis dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat sebelum Kerkez menandatangani kontrak resmi. Pemeriksaan medis Kerkez telah dijadwalkan untuk minggu depan. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, ia diharapkan untuk menandatangani kontrak jangka panjang di Anfield dan akan segera diperkenalkan setelahnya, ujar seorang sumber kepada Sky Germany. Liverpool secara resmi mengumumkan transfer Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Wirtz diikat dengan kontrak jangka panjang oleh Liverpool. Liverpool mengumumkan kedatangan Wirtz pada Sabtu, tanggal 21 Juni tahun 2025, dini hari WIB. Playmaker Jerman itu menekan kontrak dengan The Reds usai menyepakati kesepakatan pribadi dan menjalani tes medis. Liverpool tidak menyebut secara rinci durasi kontrak Wirtz. Namun, Wirtz diyakini menandatangani kontrak 5 tahun yang akan mengikatnya di Anfield sampai 2030. Sejumlah media menyebut nilai transfer Wirtz mencapai 100 juta pound plus 16 juta pound berupa bonus-bonus. Angka tersebut menjadikan Wirtz sebagai rekrutan termahal Liverpool. Gelandang Real Sociedad Martin Zubimendi sudah tiba di London saat ini. Zubimendi bakal merampungkan kepindahannya ke Arsenal. Dikutip The Athletic, Zubimendi tiba di ibu kota Inggris itu, Jumat tanggal 20 Juni tahun 2025 untuk bertemu petinggi Arsenal dalam rangka mengurus transfernya. Sebab, Arsenal sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Zubimendi soal kontrak dan gaji sejak awal tahun ini. Di saat bersamaan, Arsenal lagi mengurus soal penebusan kontrak Zubimendi senilai 51,7 juta pound atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Diperkirakan transfer itu akan rampung akhir pekan ini dan Zubimendi bisa diresmikan sebagai pemain baru Arsenal. Hal ini juga memastikan bahwa Real Madrid tidak bisa lagi mendekati Zubimendi. Benfica meraih kemenangan telak atas Auckland City FC di lanjutan Piala Dunia Antar Klub 2025. Wakil Portugal itu menang 6-0. Dengan hasil ini, Benfica untuk sementara memuncaki klasemen grup C dengan 4 poin dari 2 laga.
Sementara Auckland City ada di dasar klasemen dengan 0 poin. Chelsea menelan kekalahan saat bertemu Flamengo di laga Piala Dunia antar klub 2025. London Biru menyerah 1-3 dari klub Brasil itu. Chelsea sempat unggul lebih dulu melalui gol Pedro Neto di babak pertama. Namun, Flamengo membalas melalui Bruno Henrique, Danilo, dan Wallesian di paruh kedua. Hasil ini membawa Flamengo kukuh di puncak klasemen grup D dengan 6 poin. Chelsea tepat di bawahnya dengan 3 poin.